Menurut saya sendiri, selama masih ada yang mendukung nilai positif ini, kita mesti lah mau untuk berbuat yang lebih baik ke Danau Siombak selama masih ada gitu. Jadi kalau memang saya bilang dari awal, kalau saya sendiri nggak akan mungkin, tapi selama masih ada orang yang mau peduli dengan Danau Siombak, kita tetap solid gitulah. Kita adalah khalifah di bumi ini. Jadi seharusnya kita bisa merancang bersama untuk bagaimana bumi ini dan khususnya Danau Siombak ke depan memiliki sebuah destinasi yang sangat menarik dan menjadi unggulan di Kota Medan. Nah, ini masuk kakak gini yuk. Tadi kita kan dari semalam kita udah membersihkan sampah. Dan hari ini udah datang lagi sampahnya. Gitu ya. Iya, ini di sekitar pinggiran ini. Padahal ini udah bersih kita buat. Iya, itulah karena kan air air kan tetap masuk. Air masuk bersama dengan sampah yang ikut gitu. Ini yang jadinya gimana solusinya? Masuk kakak ke depan ini kita persiapan layut apapun ceritanya, kegiatan kita ini harus selesai gitu. Jangan lagi sampai ini jadi masalah. Jadi ke satu aja selesai itu masalah besar kita, baru kita bikin susun lagi apalagi yang akan kita laksanakan. Itu masuk kakak. Jadi satu aja kita konsen untuk sementara biar aja yang lain itu menyusul. Tapi memang ini satu kasus yang sangat besar bagi kakak. Danau Siombak merupakan danau yang berada di pesisir Kota Medan. Danau ini lahir dari bekas galian tanah seluas 40 hektar pada tahun 1980-an untuk pembangunan jalan bebas hambatan pertama di Pulau Sumatera. Danau Siombak terisi air dari dua sumber utama, yakni Sungai Deli dan Sungai Terjun. Letaknya yang berada di daerah pesisir membuat danau ini juga terpengaruh oleh pasang surut air laut. Sejak terbentuk, danau ini berfungsi sebagai resapan air, pengendali banjir, dan juga tempat wisata. Nama saya Mustika Guna Sibuan. Saya sebagai pengelola Taman Wisata Danau Siombak. Iya, awalnya Danau Siombak itu sebenarnya lahan pertanian. Jadi juga masyarakat gitulah, kalau kita bilang ada beberapa masyarakat yang bekerja di situ, ada hasil bumi, ada macam-macam lah. Nah, jadi kita dulunya nggak kenal namanya pasar atau pajak, karena kan melewati rumah, ya udah kita beli gitulah. Jadi setelah sekian lama ternyata ada kebijakan kan untuk pembuatan jalan tol Palmerah, maka disepakati bahwasanya tanah di situ tuh menjadi tanah timbun gitu, makanya tidak ada lagi lah yang namanya pertanian di situ. Gitu. Jadi memang Danau Siombak itu danau buatan untuk pembuatan jalan tol Palmerah. Saya kan ke situ tahun 93 ya, sebenarnya saya kan dari Belawan. Nah, jadi ketika kita pindah ke situ, itu sudah memang menjadi tempat orang sudah berkunjung. Danau Siombak memiliki potensi wisata yang besar. Sejak dulu, danau ini telah ramai dikunjungi. Ditambah lagi lokasi danau ini yang berada tidak jauh dari situs arkeologi bersejarah
yakni situs kota Cina. Catatan sejarah menyebutkan dari abad ke-11 hingga 14 Masehi, situs kota Cina merupakan pelabuhan dagang internasional. Nama kota Cina sendiri pernah ditemukan dalam catatan Anderson dan Laksamana Cheng Ho, yang diketahui pernah mengunjungi tempat ini sebanyak 4 kali. Saya Ikhwan Azhari, pengelola dan pendiri Museum Kota Cina. Sehari-hari saya dosen di jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Ya baik, keberadaannya itu mutlak itu karena perdagangan dan kemudian berlanjut kepada industri. Ya, pusat perdagangan komoditi penting Sumatera, terutama yang hanya ada di Sumatera, yakni emas, rempah-rempah, dan berbagai jenis komoditi hutan, termasuk tanaman-tanaman aromatik yang dibutuhkan dunia internasional. Jadi keberadaan kota Cina ini terbentuk karena kebutuhan komoditi yang dicari oleh para pedagang. Jadi memang ini dia terbentuk karena perdagangan, dan hanya perdagangan, bukan untuk penyebaran agama. Tetapi sebelum ada perdagangan itu terbentuk, di sini sudah ada masyarakat, ya, masyarakat. Nah, masyarakat inilah yang kemudian berniaga menghubungkan antara pedagang yang membutuhkan komoditi dengan komunitas yang menghasilkan produk, terutama di daerah pegunungan, daerah hinterland. Karena komoditi yang diperlukan itu seperti hasil hutan, hewan, emas, itu datangnya bukan dari kota Cina, tapi dari daerah pedalaman. Ketika ini muncul sebagai pusat perdagangan, kawasan ini ada manusianya di sini. Ini bukan tanah kosong. Ya. Ketika para pedagang itu datang kemari, ya mereka ketemu dengan manusia yang ada di sini. Manusia yang ada di sini siapa? Itu adalah orang-orang yang berkebudayaan maritim, dan itu adalah orang Melayu. Ya, orang Melayu yang pada periode-periode itu belum Islam. Ya, karena Islam baru datang berdasarkan bukti-bukti yang ada di pantai timur itu di abad ke-12, 13. Ya. Jadi orang-orang Melayu yang pra-Islam itulah yang tinggal di kawasan ini. Mereka inilah yang menyambut datangnya para pedagang, dan mereka inilah yang mencari komoditi-komoditi itu dari para penghasil komoditi hutan yang ada di daerah pedalaman. Dan Kota Medan seharusnya bangga bahwa salah satu pusat perdagangan kuno dunia ada di utara Kota Medan ini. Nah, bukti-bukti perdagangan itu selain komoditi, nanti bisa dilihat di museum, ada fosil-fosil benda-benda kuno, rempah-rempah kuno, ya. Ada puluhan itu jenisnya, dalam botol kami buat, yang belum diteliti lebih lanjut, tapi itu damar, ya, damar, bisa kemenyan, bisa kapur yang dibawa dari pegunungan yang kemudian dikenal dengan kapur barus. Bentuk lainnya adalah mata uang. Di dalam museum ini ada koleksi uang yang ditemukan di kawasan ini. Ada tiga jenis mata uang dari 3 bangsa yang berbeda, yakni koin chola dari India kuno, kemudian Sinhala, koin Sinhala dari Sri Lanka, dan koin Cina dari berbagai dinasti Cina. Itu semuanya ada di dalam museum. Yang kondisinya rapuh atau rusak, itu ada gambarnya dengan cukup jelas di dalam museum. Keberadaan Danau Siombak yang berdekatan dengan situs kota Cina menyimpan peluang besar untuk menjadi kawasan ekowisata dan wisata sejarah. Danau ini dapat menjadi pintu masuk wisatawan untuk menikmati keindahan danau sekaligus mengenal sejarah. Namun, kondisi Danau Siombak kini sedang tidak baik-baik saja. Aktivitas masyarakat dari berbagai sektor, secara langsung maupun tidak langsung, telah menyebabkan perubahan kualitas lingkungan perairan danau ini. Sebenarnya
kejadian ini saya rasa sekitar 10 tahunan lah. Tidak bisa lagi kita pakai airnya. Masyarakat juga sudah banyak mengeluh karena airnya bukan saja tidak bisa dipakai, tapi sudah saya sebenarnya nggak mau ngomong kayak gini. Kenapa? Artinya kita ngomong jadinya makin nggak enak kan statusnya gitu. Tapi memang memprihatinkan, airnya jorok, berbau. Sebenarnya masalah sampah ini memang tidak terlalu besar masalahnya, tapi juga menyangkut orang banyak. Itu yang sebenarnya menjadi sesuatu yang polemik karena gitu. Kalau misalnya itu tidak menyangkut orang banyak, itu bisa dituntaskan dengan kita aja satu kebijakan. Jadi sebenarnya banyak yang berkaitan tapi tidak mau mencari jalan gitu. Jadi disitulah susahnya kita mengambil sikap, karena kalau kita paling itu penyelesaiannya paling nggak sampai harus puluhan, tapi kepentingan itulah yang membuat kita tuh takut ketika kita bikin kebijakan diterima nggak sama yang lain. Nah itunya sebenarnya polemik yang ada. Danau Siombak kini kondisinya mengkhawatirkan. Sampah-sampah mengambang di permukaan air danau. Aroma tak sedap juga telah sampai pada indera penciuman setiap orang yang datang. Hal ini bukan saja mengganggu kenyamanan, namun juga menjadi tanda bahwa pencemaran telah terjadi pada tahap yang serius. Kita kan bicara gimana supaya bisa manual. Iya, jadi sebenarnya kan yang namanya danau itu kan seperti kuali, kancah besar gitu kan. Tapi karena ada satu kegiatan dulunya yang mengharuskan penjebolan di benteng danau, maka terjadilah temuan antara sungai dengan danau dan laut. Itulah yang terjadi. Jadi sampah itu datangnya dari sungai dan dari laut yang harusnya terbawa ke Danau Siombak, dan ketika surut karena Danau Siombak itu adalah muara, maka sampah itu nggak ada arus untuk keluar lagi. Itulah yang sebenarnya terjadi. Melayung. Jadi kegiatan sampah kita 2 hari ini sekitar 2 ton pengambilan sampah yang ada di sini, dan ini memang cukup banyak sekali. Dan memang keadaan Siombak ini kebanyakan plastik, styrofoam, popok, potongan-potongan nipah yang besar kan, jadi terbawa arus sampai kemari gitu. Nah ini kan dulu sebenarnya pada dasarnya Danau Siombak ini tertutup semua ya, gitu. Tidak ada benteng di pintu muara sana gitu. Jadi sekitar tahun 90-an ya warga ada sesuatu kegiatan yang harus dihancurkan oleh warga, sehingga ini jadi danaunya Danau Pasang Surut. Sebelumnya tidak seperti itu. Di Kecamatan Marelan ini adalah lumbungnya untuk pembuangan sampah TPA. Teman-teman juga bisa lihat di sebelah sana yang gunung itu, kita punya gunung namanya Gunung Sampah. Jadi TPA di Marelan itu tempat pembuangan sampah seluruhnya di Kota Medan. Nama saya Yuda Lesmana Pohan. Saya sebagai koordinator kegiatan aksi kolektif peduli Danau Siombak. Latar belakang kegiatan ini pada dasarnya melihat keadaan Danau Siombak itu yang tidak baik-baik saja. Melihat keadaan Danau Siombak itu sedang sakit, melihat keadaan Danau Siombak itu banyaknya sampah berada di permukaan danau, permukaan air yang ada di Danau Siombak. Oleh karenanya saya coba untuk bermain kayak di Danau Siombak ini dan melihat sampah yang berserakan mulai dari styrofoam, sampah plastik, sandal, baju, dan yang lainnya. Dan itu ada rasa bau ya gitu. Dan ini saya rasa ini ditimbulkan bukan karena airnya tapi karena sampah itu tadi. Saya pikir untuk melakukan kegiatan ini harus
dilakukan sebuah aksi nih. Kita sebagai penggiat lingkungan, aktivis lingkungan, dan ini nggak bisa main sendiri. Makanya kita melakukan aksi kolektif ini dengan beberapa lembaga, mulai dari akademisi, dan itu memang disambut baik oleh Fakultas Kehutanan UNSU, mulai dari masyarakat sekitar, dan itu disambut baik oleh kelompok-kelompok masyarakat sekitar, mulai dari komunitinya, mulai dari penggiat-penggiat lingkungan yang lain yang ada di Kota Medan, itu sangat disambut baik, hingga dari pemerintahannya, dan itu sangat disambut baik. Bagaimana saya berpikir adalah Danau Siombak ini jangan seperti ini lagi. Danau Siombak sakit, warga Kota Medan bisa sakit. Tapi kalau bisa Danau Siombak baik, kita bisa hidup sehat dengan ada Danau Siombak. Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni menjadi titik balik bagi pegiat lingkungan, masyarakat, dan pemerintah untuk merenungkan kembali hubungan antara lingkungan dan manusia. Termasuk melihat kondisi danau yang menjadi kebanggaan Kota Medan saat ini. Di tengah krisis iklim, pencemaran, dan kerusakan ekosistem yang semakin nyata, peringatan ini harusnya bukan sekedar menjadi seremoni, namun panggilan untuk menyadari, bertindak, dan memperkuat komitmen menjaga keberlanjutan bumi. Kita melakukan aksi kolektif ini selama 2 hari. Jadi kemarin tanggal 4 Juni 2025 kita melakukan aksi kolektif ini, ada sekitar 250-an orang itu melakukan aksi bersih sampah. Mulai dari masyarakat, mulai dari mahasiswa, mulai dari aktivis lingkungan, mulai dari NGO dan yang lainnya. Kita bergandengan tangan nih untuk melihat Danau Siombak ini memiliki wajah baru sebagai wajah yang sangat indah ke depannya untuk Kota Medan. Seperti itu. Dan hari ini tanggal 5 kita peserta hari ini ada sekitar 600 sampai 700 orang, dan kita semua pemerintah, OPD semua turut bergabung untuk apel kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Makanya tadi ada Bapak Wali Kota Medan, Bapak Riko Waas, untuk memberikan kata sambutan instruksi dari Menteri Lingkungan Hidup. Dan ini kan kegiatan se-Indonesia. Pemko Medan sangat apresiasi terhadap pada saat kita audiensi, dan apalagi pimpinan Pemko Medan hari ini adalah pimpinan baru ya. Artinya dia pada saat dia melihat dan mendengar atau tentang Danau Siombak, di mana Danau Siombak. Dan saat kita berdiskusi adalah apa sih yang paling menarik dari Danau Siombak. Saya berbicara adalah langsung, ini lebih menarik adalah sunsetnya. Iya, sebenarnya kan itu mimpi yang mungkin baru hari ini terwujud kan gitu, karena kan udah saya sampaikan tadi, artinya saya sendiri kan di sini, tidak ada orang yang mau peduli gitu. Yang sekarang ini terjadi kan, kenapa adanya aksi bersih ini kan ya kebanyakan dari pendatang, dari orang luar yang menyayangkan sumber daya alam yang begitu bagus, dia disia-siakan kan gitu dia. Menurut saya sendiri, selama masih ada yang mendukung nilai positif ini, kita mestilah mau untuk berbuat yang lebih baik ke Danau Siombak selama masih ada gitu. Jadi kalau memang saya bilang dari awal, kalau saya sendiri nggak akan mungkin, tapi selama masih ada orang yang mau peduli dengan Danau Siombak, kita tetap solid gitulah. Potensi wisata Danau Siombak selain keindahan panorama juga terletak pada keberadaan hutan mangrove yang mengelilinginya. Mangrove Danau Siombak berperan sebagai benteng alami Kota Medan, melindungi dari abrasi, serta memainkan fungsi ekologis yang vital. Kawasan Danau Siombak masih menunggu untuk dikembangkan. Melalui pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan, tidak mustahil tempat ini dapat menjadi ikon ekowisata Kota Medan, menjadi ruang hijau kota yang produktif dan lestari. Ini sangat-sangat penting, ini sangat-sangat krusial ya bagi kita semua. Banyak orang mengesampingkan masalah lingkungan.
banyak orang mengesampingkan masalah plastik, limbah plastik, sampah plastik. Banyak orang mengesampingkan masalah pencemaran air atau pencemaran udara. Ini kan bagi mereka hanya mengetahui tentang dirinya sendiri gitu. Tentang bicara ekologinya, bagaimana kita hidup berdampingan dengan lingkungan yang seperti ini dan bisa nggak kita rubah. Kita adalah khalifah di bumi ini. Jadi seharusnya kita bisa merancang bersama untuk bagaimana bumi ini dan khususnya Danau Siombak ke depan memiliki sebuah destinasi yang sangat menarik dan menjadi unggulan di Kota Medan. Nah, ini kan kita sangat optimis ya kepada Danau Siombak hari ini. Makanya kita bergandengan tangan hari ini semuanya. Danau Siombak ini bisa menjadi andalan, unggulan pariwisata yang ada di Kota Medan, terkhusus dengan nilai ekowisata. Nah, di dalam nilai ekowisata itu kan sebenarnya bukan hanya bicara dengan lingkungan, ada nilai sains juga di dalamnya. Nah, ini ada bicara dengan nilai sejarah, nilai pembelajaran edukasi lingkungan, apalagi bicara dengan edukasi mangrove ya. Dan itu bisa menjadi sebuah program pemerintah di Kota Medan untuk mengenal dan mengetahui betapa berharganya hutan mangrove yang ada di Danau Siombak ini tadi. Sebenarnya kalau tentang potensi ya, atau kita bilang peluang ya, itu banyak. Karena gini, Danau Siombak itu adanya di Kota Medan. Kita tahu Kota Medan haus dengan destinasi, apalagi destinasi alam ya, semuanya bersifat mall yang banyak. Dan itu satu peluang sebenarnya. Habis itu dia menyuguhkan alam yang berbeda. Misalnya dia menyuguhkan alam dengan mangrove-nya. Sebenarnya kan Danau Siombak ini kan sudah memang jadi tempat wisata kan, dan sudah diakui oleh Kota Medan gitu. Jadi sebenarnya masyarakat tuh tahu dampaknya. Dampak itu bisa ke ekonomi, bisa ke sosial, bisa ke pendidikan juga kan gitu. Mereka tahu, tapi karena mereka itu, kita tahu lah ya, Maranani ini kan daerah pinggiran, jadi dampaknya itu pasti ada. Bagaimana orang tuh memikirkannya itu gitu. Jadi pasti ada dan mereka udah tahu dampaknya itu. Minimal ya pertama ekonomi dulu lah. Nah, jadi ini nanti aksi kita adalah kita merubah itu. Kita merubah bagaimana kita berdampingan dan kita memberikan arahan. Inilah sebenarnya gambaran kita wajah baru Danau Siombak ke depannya. Makanya kita sama semua komunitas, sama masyarakat nelayan, sama masyarakat yang ada di pinggiran danau, ayo kita bergandengan bersama. Kita buat gebrakan baru, kita buat wajah baru untuk Danau Siombak ini ke depannya. Kalau saya berpikir selama masih bisa hidup, kita harus bermanfaatkan bagi orang lain. Jadi nilainya situ, kalau materi itu bisa diukur, tapi kalau yang namanya pengorbanan waktu, pengorbanan pikiran, bagi saya itu melebihi dari materi. Jadi sebenarnya tujuan kita tuh harus bermanfaat bagi orang lain. Itu ya sebenarnya tujuan ini semua gitu. Jadi kalau kita nggak mengubah satu tempat, siapa lagi yang akan mengubahnya? Itu aja ya tujuan Ibu yang untuk kampung ini. Ini PR terbesar memang.